Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hidup Sesudah Kebangkitan, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 20 ayat 34 dan 35. Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus sangat dicintai banyak orang, tetapi Yesus juga dibenci oleh segelintir orang. Mereka yang membenci Yesus berusaha menjebak Yesus dengan pertanyaan seperti yang dilakukan orang Saduki dalam bacaan Injil hari ini. Diceritakan bahwa ada beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Ingin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapa di antara orang-orang itu yang jadi suaminya di hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Saudara-saudari terkasih, setelah Tuhan Yesus mendengar cerita yang disampaikan oleh beberapa orang Saduki tersebut, Tuhan Yesus menjawab kepada mereka, katanya, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tuhan bukan Allah orang yang mati, melainkan Allah orang yang hidup, sebab di hadapan Allah semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Guru, jawabmu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi untuk bertanya apa-apa kepada Yesus. Saudara-saudari terkasih, orang Saduki adalah suatu golongan pemimpin agama Yahudi yang sebagian besar terdiri dari imam-imam dan mereka ahli dalam hukum Taurat. Orang-orang Saduki sama seperti orang-orang Farisi
dihormati oleh orang-orang Israel karena kemampuan dan ilmu agama yang mereka miliki melebihi orang Yahudi yang lain. Namun satu hal yang membedakan orang Saduki dengan orang Farisi, yakni orang-orang Saduki tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati dan tidak percaya akan adanya malaikat. Orang-orang Saduki menjadikan Taurat Musa sebagai satu-satunya dasar dari ajaran yang mereka ajarkan. Karena orang Saduki tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati, Yesus menegaskan bahwa Allah atau Yahweh bukanlah Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup. Artinya, semua manusia pasti mati. Tetapi di dalam Allah, semua manusia yang mati akan dihidupkan atau dibangkitkan. Itulah pula yang membedakan Allah yang dipercayai oleh orang Israel dan kita umat Kristiani dengan dewa-dewa yang disembah oleh manusia. Dewa-dewi orang-orang non-Israel tidak mampu membangkitkan orang mati. Saudara-saudari terkasih, perkataan Tuhan Yesus sangat jelas menggambarkan kehidupan manusia di dunia dengan kehidupan manusia setelah kebangkitan. Di dunia ini, manusia menikah karena ada dorongan atau hasrat kedagingan atau hasrat seksual untuk mencari pasangan hidup. Tetapi suasana yang berbeda akan dialami oleh orang-orang yang sudah bangkit. Orang-orang yang sudah bangkit tidak lagi mempunyai keinginan untuk menikah atau memiliki pasangan hidup. Sebab ketika seseorang mati, semua keinginan manusiawi termasuk keinginan menikah hilang. Yang muncul adalah rasa kasih yang tulus. Artinya, hubungan manusia yang sudah mengalami kebangkitan akan berubah total. Misalnya, ketika di dunia seorang laki-laki tertarik dengan perempuan yang cantik, tetapi setelah mengalami kebangkitan, seorang pria melihat wanita yang cantik seperti saudarinya. Demikian pula, seorang perempuan cantik akan melihat laki-laki yang tampan sebagai saudaranya. Dan hal ini sesungguhnya sudah dilakukan para imam, biarawan, dan biarawati. Mereka melihat orang lain sebagai saudara, saudari, adik, kakak, atau orang tua mereka sendiri. Apakah selama ini kita sudah menyadari bahwa hidup sesudah kebangkitan adalah awal dari hidup kekal bersama Allah Bapa? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengecam orang-orang Saduki yang tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami tidak hanya mengejar dan berjuang untuk kehidupan di dunia saja, tetapi juga berjuang untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.